Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asti Mailani dari Prodi Pendidikan Guru PAUD Universitas Islam Nusantara semester 4. Di sini saya akan memaparkan tentang pengembangan kurikulum tahun 2010. Oke, kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 1, Pasal 1, Poin 19 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Oke, penyusunan KTSP. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang berikutnya, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional beserta segala ketentuan yang dituangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Yang berikutnya, Pempres Rakyat Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang pengembangan anak usia dini holistik integratif. Oke, yang berikutnya tujuan KTSP. Yang pertama, menjadi rujukan PAUD dalam menyusun KTSP yang akan diterapkan di satuannya. Yang kedua, menjadi panduan bagi pendidik dan kepala satuan PAUD dalam mengembangkan program yang akan dijadikan program layanan di satuan PAUD-nya. Yang ketiga, menjadi rujukan bagi pembina PAUD di lapangan dalam memberikan pembimbingan dan penyediaan layanan PAUD di lapangan. Yang keempat, membangun landasan bagi perkembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang berikutnya, mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial peserta didik dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan. Yang berikutnya, sasaran kurikulum KTSP. Yang pertama, PAUD. Yang kedua, pengelolaan satuan PAUD. Yang ketiga, pengawas dan pemilik PAUD. Yang keempat, pemangku kepentingan dari berbagai unsur. Berikutnya prinsip KTSP. Yang pertama, berpusat. Yang kedua, kontekstual. Yang ketiga, kompetensi dan dimensi perkembangan. Yang keempat, pembentukan kepribadian. Yang kelima, sesuai tahap perkembangan. Yang keenam, membangun pembelajaran, pengalaman belajar. Yang berikutnya, sesuai cara belajar, holistik integratif, dan melalui bermain juga konteks sosial budaya. Standar Pendidikan Nasional PAUD. Standar Pendidikan Nasional PAUD merupakan pengelompokan dari 8 standar nasional pendidikan. Standar PAUD tersebut dikelompokkan menjadi 4 standar, yaitu yang pertama, standar tingkat pencapaian perkembangan. Yang kedua, standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, standar isi, proses, dan penilaian. Dan yang keempat, standar sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Isi program kegiatan. Struktur program kegiatan PAUD mencakup bidang pengembangan pembentukan perilaku dan bidang pengembangan kemampuan dasar melalui kegiatan bermain dan pembiasaan. Lingkup pengembangan meliputi nilai-nilai agama dan moral. Nilai-nilai agama dan moral di sini mengenai Tuhan, mengetahui Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya, belajar tentang cara sholat bagaimana dan yang lainnya. Di sini yang berikutnya fisik. Fisik itu kita bisa dalam misalkan pengenalan olahraga, gerak tubuh anak, gerak halus dan gerak kasar. Yang berikutnya kognitif. Di sini penilaian atau pengenalan tentang cara berhitung, mengenal huruf, gitu. Mengenal bahasa di sini bagaimana cara anak bercakap atau berbicara dengan temannya, teman sebayanya, dan lain-lain. Sosial emosionalnya di sini kita bisa melakukan pengelompokan kecil dan bagaimana anak
dapat bekerja sama dengan temannya. Di situ sosial emosionalnya dapat ditingkatkan kepada anak. Yang berikutnya, bentuk pengelompokan dan lama pendidikan. Bentuk pengelompokan seperti rombongan belajar untuk PAUD jalur pendidikan formal, jumlah maksimal peserta setiap rombongan belajar sebanyak 20 peserta didik dengan 1 orang guru TK atau RA atau guru pendamping. Pengelompokan A untuk anak usia 4-5 tahun, pengelompokan B untuk anak usia 5-6 tahun. Lama pendidikan, alokasi waktu kegiatan untuk PAUD jalur pendidikan formal adalah 1 kali pertemuan selama 150-180 menit. Yang berikutnya 6 atau 5 hari per minggu. Dengan jumlah pertemuan sebanyak 900 menit, 30 jam 30 menit. 17 minggu efektif per semester dan 2 semester per tahunnya. Di sini teknik penilaian. Yang pertama pengamatan terhadap anak dari mulai belajar sampai selesai belajar. Di sini berikutnya adalah penugasan. Penugasan terhadap anak ini dapat dilakukan dalam pembelajaran ataupun dalam pemberian tugas pekerjaan atau PR untuk di rumah. Yang berikutnya unjuk kerja, yang berikutnya adalah pencatatan anekdot, yang berikutnya percakapan atau dialog, yang berikutnya laporan untuk orang tua, yang berikutnya dokumentasi hasil karya atau portofolio, serta deskripsi profil anak. Oke. Mungkin hanya segitu pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah, karena manusia tempatnya salah dan Allah yang tempatnya benar. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.